Kita undang ini dia, Bapak Rudi. Ini hypno waking biar dijelasin dulu sama Pak Rudi. Berani deh kalau yang gini-gini. Langsung kita praktekkan. Mata Iya. terbuka. Siapa yang berani? Indah. Ulurkan tangan Anda, cium tangannya, rasakan keriput tuanya. Dan peluk ayah Anda. Rasakan kasih sayang ayah mengalir di dalam diri Anda. Rasakan janin Anda. Rasakan di mana kepala bayi Anda. Dan katakan dengan hati yang sangat tulus dan sangat mencintai janin Anda. Ya ingat Papa almarhum udah meninggal. Mama di rumah yang udah membesarkan aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rudi Hananda Channel, pernahkah Anda mendengar terapi waking hypnosis? Ya, waking hypnosis. Satu terapi yang menggunakan metode waking hypnosis. Seperti diketahui, di dalam hipnosis, terapi bisa dilakukan dengan metode relaksasi dan waking. Metode relaksasi, klien dipejamkan matanya, kemudian sang terapis memberikan sugesti-sugestinya. Sedangkan terapi menggunakan metode waking, maka klien tetap terbuka matanya dan terapis memberikan sugesti-sugestinya, sedangkan klien tetap terbuka matanya. Sahabat, saya pernah diminta oleh sebuah stasiun televisi swasta nasional untuk mempraktekkan, mendemokan metode waking hypnosis ini. Dengan durasi yang pendek, saya diminta untuk mempraktekkannya kepada bintang tamu saat itu Indah Kalalo. Dan alhamdulillah, Indah Kalalo dapat merasakan sugesti yang saya berikan. Bagaimana prakteknya? Mari sama-sama kita saksikan. Kita juga sekarang mau memanggil pakar hypno walking. Apakah itu? Saya juga nggak tahu itu apa. Waking. Oh, waking. Mau itu. Walking, jalan kali ya. Nih gini nih, belajar bahasa Inggris di pasar nih gini. Itu kan bukan waking, walking itu. Walking itu pakai L tengahnya. Iya, ini orang nggak. Ini aku malu. Langsung aja kita undang ini dia, Bapak Rudi. Ini adalah manusia yang selalu memiliki pikiran yang positif. Tapi benar dulu, Iya, tahu nggak Pak. tadi? Iya. Aden kan sulit ya tadi di Benar. sama Disentuh sama ya kan? lintah. Tapi pun perlu beberapa kali kan? Betul. Karena lintah tidak mau mengisap buaya darat. Oh, tuh dengerin tuh Anda berdua makanya Saya harus tos sama Raffi gitu maksudnya. dia harus jenis lah ternyata. Jadi lintah punya peri kebinatangan ya, dia tidak Ada mau insting, sama ya. ada insting. Sesama binatang dilarang menggigit. Dilarang. Silakan Hidup, Pak Pak. Rudi. Iya, di mana? Kita nanti Iya, akan terima ngobrol-ngobrol kasih. tentang waking terapi. Bener waking ya? Yes, betul. Pak No, Rudi. it's good, yes. No false. Ya, arti itu bener nggak salah. Langsung kita akan melakukan hypno Waking. waking. Gue berani kalau ini. Sebentar, sebelum ini hypno waking biar dijelasin dulu sama Pak Rudi. Berani deh kalau yang gini-gini. Itu selalu disebut dengan waking hypnosis. Asalnya dari hipnosis. Jadi hipnosis itu hipnos artinya tidur. Tidur. Waking bangun. Is itu dengan kata sifat. Jadi seperti tertidur. Sebenarnya bukan tidur. Jadi hanya mengistirahatkan otaknya yang kiri kemudian mengaktifkan yang kanan. Ini gunanya untuk Hipnosis itu memasuki alam bawah sadar, kemudian kita bisa memperbaiki secara psikis masalah-masalah kita. Nah, di dalam metode hipnosis kemudian berkembang menjadi pengobatan disebut dengan hipnoterapi. Untuk masuk ke alam bawah sadar ada dua cara, ada relaksasi
yaitu diistirahatkan seperti yang umum kita lihat. Dan ada satu lagi dengan waking hypnosis, dengan mata terbuka. Langsung kita praktekkan. Mata Iya. terbuka. Siapa yang berani? Indah, Saya Vicky. Ini bener nih. Kita kelelo dulu ya. Kuncinya begini, bebaskan pikiran Anda, hilangkan semua analisa, gunakan setiap kata-kata saya menjadi imajinasi dalam pikiran Anda. Artinya, setiap kata-kata kita akan memunculkan gambar. Gunakan itu. Sampai saya katakan, bayangkan Anda naik kuda, maka bayangkan saja, nikmati saja. Oke. Buat yang di sini jadi butuh konsentrasi ya. Butuh konsentrasi. Musik tolong dikasih bantu hipno yang Sandarkan bagus. badan Anda, siapapun yang boleh ikut. Semuanya bisa. Kalau ya? penonton juga mau ikut, saya akan kasih cara umum. Oh, masalah bisa, masalah. Boleh. Bisa ya, Pak? Boleh ya. Nah, sekarang duduknya seperti itu, kakinya 90 derajat. Kaki 90 derajat, mohon maaf ya, 90 derajat seperti ini. Maaf, seperti gini. 90 derajat, kemudian sandarkan badannya. Relax. Oke. Nah, sekarang rilekskan diri Anda. Bernapas dengan rileks. Merem. Nanti saya pandu. Saya hitung 1 sampai 3. Pada hitungan ketiga, tarik nafas yang dalam dari hidung, sedalam-dalamnya, seboros-borosnya. Kemudian saya katakan buang lewat mulut, maka buang lewat mulut. Rilekskan, kendurkan tubuh Anda. Tangan Anda di atas lutut, semuanya di atas paha Anda. Rilekskan. Sekarang saya hitung 1 sampai 3. Pada hitungan ketiga, tarik nafas yang dalam dari hidung dan buang lewat mulut. 1, 2, 3. Tarik nafas, mulai. Buang lewat mulut. Sekali lagi, 1, 2, 3. Tarik nafas, mulai. Buang lewat mulut. Niatkan di hati Anda, ikuti kata-kata saya. Aku niat melakukan relaksasi untuk kesehatanku, untuk ketenanganku, untuk kebahagiaanku, karena Tuhan yang Maha Kuasa. Rilekskan diri Anda. Sekarang Anda boleh buka mata, lihat ke saya. Kita akan gunakan sugesti ini, jadikan sugesti ini nyata dalam pikiran Anda. Sekarang, bayangkan Anda berada dengan orang-orang di sekitar yang Anda sayang. Bayangkan itu nyata dalam pikiran Anda berada dengan orang-orang yang Anda sayangi. Kemudian, bayangkan di depan Anda hadir ibu Anda. Jadikan nyata dalam pikiran Anda, bayangkan ibu Anda di depan Anda. Ulurkan tangan Anda, cium tangan ibu Anda. Ulurkan tangan Anda, angkat dengan lembut, cium tangan ibu Anda. Peluklah dengan kasih sayang Anda. Peluk dengan kasih sayang. Rasakan kasih sayang ibu Anda mengalir di dalam diri Anda. Dan perlahan-lahan Anda pun mulai menitikkan air mata. Karena kasih sayang itu nyata sekali milik Anda. Dan dengarkan kata-kata ibu Anda. Anakku, aku menyayangimu. Dari mulai engkau lahir hingga sekarang. Walaupun kau belum cukup berbakti kepadaku, aku tetap menyayangimu. Lepas pelukan kepada ibu Anda. Bayangkan di depan Anda hadir ayah Anda. Jadikan nyata dalam pikiran Anda. Ada ayah Anda. Ulurkan tangan Anda, cium tangannya, rasakan keriput tuanya. Dan peluk ayah Anda. Rasakan kasih sayang ayah mengalir di dalam diri Anda. Dan dengarkan kata-katanya yang sangat berwibawa. Anakku, aku mencintaimu, aku menyayangimu. Hidupku hanya untukmu. Kata-kata itu milik Anda. Bayangkan selama ini betapa sombongnya kita kepada orang tua kita. Dan untuk Anda yang sedang hamil sekarang, dulu ibu Anda hamil untuk Anda. Sekarang Anda menjadi ibu juga. Tanya kepada diri Anda, seberapa besar sudah dosa Anda kepada ibu Anda? Dan Anda yang belum hamil atau yang sedang berkeluarga, yang baru berkeluarga, sekarang Anda menjadi seorang istri. Rasakan betapa selama ini Anda melawan kepada orang tua Anda. Perlahan-lahan rasa penyesalan itu mengalir dalam diri Anda. Untuk Anda yang telah menjadi ayah, tanya kepada diri Anda, pantaskah saya menjadi seorang ayah yang sombong, yang menelantarkan istri, yang zalim kepada anak,
dan tidak peduli kepada keluarga, saudara, dan orang tua, pantaskah menjadi seorang ayah? Rasakan penyesalan itu mengalir begitu besar dalam diri Anda. Penyesalan yang besar sekali. Dan katakan dalam hati Anda, saya berjanji menjadi pribadi yang baik. Saya berjanji menjadi pribadi yang tangguh. Saya berjanji menjadi ayah yang baik. Saya berjanji menjadi istri yang berbakti kepada suami, berbakti kepada keluarga. Rasakan betapa hidup kita yang selama ini kita sia-siakan. Sekaranglah saatnya untuk memperbaiki semuanya. Dan sekarang tarik nafas yang dalam dari hidung, mulai buang lewat mulut. Katakan, aku adalah pribadi yang santun. Aku adalah pribadi yang santun. Aku adalah pribadi yang pemaaf. Untuk Anda yang sedang hamil, pegang perut Anda. Rasakan janin Anda. Rasakan di mana kepala bayi Anda. Dan katakan dengan hati yang sangat tulus dan sangat mencintai janin Anda. Katakan, wahai Ananda, Ibu sangat menyayangimu. Ibu berjanji menjagamu hingga engkau lahir ke dunia. Ibu berjanji merawatmu hingga engkau dewasa. Maafkan jika selama ibu mengandungmu, ibu telah berlaku zalim kepadamu. Semoga engkau menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Semoga engkau menjadi anak yang taat dalam ibadah. Dan sekarang semuanya tarik nafas yang dalam dari hidung, mulai. Katakan dalam hati Anda, terima kasih Tuhan. Terima kasih karena engkau masih memberi kesehatan, kenikmatan iman. Terima kasih Tuhan. Elaplah air mata Anda. Elap air mata Anda, karena itu air mata kejujuran yang mengalir dari dalam diri Anda. Sekarang tarik nafas yang dalam. Saya hitung 1 sampai 3. Pada hitungan ketiga Anda masuki kembali alam sadar Anda. 1, 2, 3. Kembali ke alam sadar Anda. Terima kasih. Ina, kok nangis sih? Ina ingat apa? Aduh. Ya ingat papa almarhum udah meninggal. Mama di rumah yang udah membesarkan aku. Dan kakak-kakak aku, kita berlima bersaudara. Terus sekarang aku juga bisa punya anak, bisa hamil, mau membesarkan anak. Semoga aku bisa berhasil membesarkan anak-anakku seperti orang tuaku membesarkan aku gitu. Kalau mungkin tadi apa namanya, Waking. hypno waking, jadi mungkin kita merefresh otak-otak kita, mengingatkan lagi gitu ya. Bukan hanya sekedar itu, Raffi. Waking hipnosis itu memang lebih rumit daripada relaksasi. Kenapa? Relaksasi, orang itu sudah bersedia menyediakan dirinya untuk diberikan atau ditanamkan sugesti. Tapi waking hipnosis, saya harus membangun logikanya, kenyataan dalam pikirannya, kemudian logika itu dia sendiri menanam ke alam bawah sadarnya. Maka itu saya katakan, hadirkan orang tua, karena itu yang emosi yang sangat besar. Dan itu logik sekali, tidak ada satu anak pun yang tidak mencintai orang tuanya. Jadi emosi itu yang saya ambil, kemudian ditanamkan ke alam bawah sadar. Tepuk tangan sekali buat Mas Rudi. Oke, mungkin terakhir ya, kesimpulan dari kalian semua yang ada di sini dengan tema kita kan terapis ekstrim. Sebenarnya terapi untuk diri kalian yang paling terbaik kan kalian pasti tahu. Buat Indah apa? Ya aku sih melakukan terapi asal ada beneran ada manfaatnya, dan mungkin udah dicoba sama orang-orang lain dan berhasil, mungkin buktinya ya? Udah ada buktinya, baru aku pengen ngelakuin gitu. Vicky Su. Kalau aku kan sebenarnya gampang kepikiran gitu ya, gampang stres. Jadi aku biasanya terapinya ya pakai zikir, doa, sholat, yang gitu-gitu sih. Lebih ke menenangkan diri sendiri aja gitu. Anita. Sama, kalau aku sih lebih mendekatkan diri sama Tuhan. Jadi kalau ya aku baca Bible, Alkitab. Dokter. Oke, mungkin untuk masyarakat di rumah ya, kita ada 2 terapi medis dan alternatif. Semua adalah pilihan, semua punya hak untuk memilih terapi yang baik. Yang penting diperhatikan adalah tetap memenuhi aturan dan kriteria medis, dan pastinya tempatnya harus benar-benar sudah mendapatkan izin.
Oke. Dokter praktek di mana sih? Dokter kayak mantan saya loh. Ujungnya ya. Langsung. Manusia memiliki dua dimensi, fisik dan psikis. Terkadang permasalahan di psikis dampaknya ke fisik. Saya beri contoh sederhana, orang yang kalau pagi dia mencangkul sampai sore badannya pegal-pegal ya. Ya. Dia tidur, bangun pagi kemudian dia segar. Ya. Tapi orang yang capek di pikiran, walaupun tidurnya nyenyak, dia mungkin badannya bersakitan karena masalahnya di psikis. Jadi tadi beberapa demo yang lakukan itu masalahnya dalam fisik. Nah, Anda perlu juga cek apakah Anda bermasalah secara psikis. Karena kadang-kadang masalah di psikis dampaknya bisa ke fisik. Itu saja. Oke, terima kasih banyak. Mudah-mudahan kalian semua ada di rumah menonton acara Late Night Show di episode kali ini bisa banyak manfaatnya. Betul, mengetahui lahir batin diri kita sendiri. Benar, yang paling penting kita harus tahu dan kita yang paling tahu tentang tubuh kita dan kita yang bisa mengobatinya. Saya Raffi Ahmad. Saya Aidil. Sampai ketemu lagi besok di Late Night Show. Baby, I'm playing on you tonight. Want you down in you alive. Just like animals, animals like animals. You think that you can hide? I can. Sahabat Rudy Hananda Channel, itu dia tadi terapi waking hypnosis. Anda lihat bagaimana indah Kalalu menerima sugesti-sugesti yang saya berikan. Cukup singkat, tapi klien dapat merasakan manfaatnya. Demikian, semoga tayangan saya ini bermanfaat untuk Anda semuanya. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.